Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas hari ketiga dari Pekerti. Ada beberapa teori belajar. Teori belajar adalah teori pragmatik dan elektrik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja, atau mementingkan aspek dosen saja, atau juga kurikulum saja. Jadi ada lima aliran teori. Yang pertama adalah aliran tingkah laku, yang kedua adalah kognitif, humanistik, konstruktif, dan sibernetik. Untuk aliran tingkah laku ini merupakan salah satu aliran yang berdasarkan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan oleh kemudian aplikasi behaviorisme dalam belajar dan mengajar itu meliputi menetapkan tujuan instruksional, menganalisa lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa, menentukan materi pembelajaran, jadi bagian-bagian kecil, menyajikan materi pelajaran, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, memberikan penguatan stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar, dan juga memberikan penguatan. Yang kedua adalah aliran kognitif, menekankan pada proses belajarnya. Merupakan salah satu aliran yang mendiskusikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi dan atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. 4 prinsip dasarnya itu pembelajaran aktif dalam upaya memahami pemahaman bahwa pelajaran mengembangkan tergantung pada apa yang telah diketahui. Yang ketiga merupakan belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat adalah belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang, yaitu mahasiswa itu sendiri. Kognitif teori pengembangan Piaget. Proses belajar terjadi menurut beberapa tahap, yaitu tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Aplikasi teori perkembangan Piaget itu menentukan tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa, rancang kegiatan belajar yang cocok topik yang akan dipelajari mahasiswa, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya, mengevaluasi proses hasil dan belajar. Kognitif menurut Brunner itu terjadi proses belajar lebih ditentukan dengan cara kita mengatur materi pelajaran. Proses belajar yang terjadi melalui tahap-tahapan. Yang pertama adalah enatif, ikonik, dan simbolik. Aplikasi teori kognitif Brunner itu menentukan tujuan-tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa, mencari contoh tugas ilustrasi, mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret sampai yang ke abstrak, dari yang sederhana sampai kompleks, dari yang tahap enatif itu ke simbolik dan sebagainya, serta tetap mengevaluasi proses hasil belajar. Teori bermakna ensemble, yaitu proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasi pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru, jadi mengcreate. Proses belajar terjadi melalui beberapa tahap, yaitu memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus. Aliran ketiga yaitu menekankan pada isi. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendiskusikan bahwa belajar merupakan usaha yang dapat memanusiakan manusia. Aplikasinya yaitu dalam praktiknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif. Teori ini mementingkan faktor pengalaman. Aplikasinya tahapnya tujuan instruksional, pembelajaran, entry behavior, topik-topik yang mungkin mahasiswa mempelajari secara aktif. Aliran konstruktif yang keempat bukan aliran belajar yang berdasarkan bahwa belajar merupakan suatu proses di mana pembelajaran secara aktif, konstruktif, atau membangun pengetahuan dengan gagasan atau konsep baru berdasarkan pengetahuan awal yang dimilikinya.
Jadi memiliki ide-ide atau metode-metode baru yang tentunya tidak berlawanan dengan pengetahuan dasar atau basic knowledge. Kemudian aliran konstruktivitis menempatkan lebih banyak penekanan pada lingkungan sosial sebagai fasilitator. Aliran yang terakhir adalah aliran sibernetik atau sistem informasi, adalah belajar mengolah informasi. Sistem informasi itu terjadi di dalam belajar. Ini menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi, menyusun materi dalam urutan sesuai dengan sistem informasinya, dan menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola sesuai dengan urutan belajarnya. Kemudian teori belajar dan penerapannya, teori belajar, teori instruksional, dan penerapan pada PMB. Prinsip pelajaran secara teoritis, psikologis. Yang pertama adalah faktor kognitif, yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir, mengingat, serta menggambarkan faktor terlibat dalam proses pembentukan di mana informasi dan pengalaman. Faktor afektif menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran, seberapa banyak orang belajar dan usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pembelajaran, kondisi emosi seseorang, keyakinan tentang kompetensi dirinya, serta harapannya terhadap kesuksesan, minat pribadi, dan tujuan dalam motivasi belajar itu sendiri. Yang ketiga adalah faktor pengembangan yang menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional dipengaruhi oleh genetik yang unik dan faktor lingkungan. Faktor pribadi sosial menggambarkan bagaimana orang berperan secara belajar dengan cara belajar. Yang kelima adalah perbedaan individual yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan identitasnya masing-masing berpengaruh pada dalam proses pembelajaran di masyarakat. Ya, sekian, terima kasih. Saya Rahmat Wardam dari Stikes Indonesia Maju, Lenteng Agung, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.